Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل برحمتك يا عليم يا رب العالمين. Ya, kita masuk ke bab 1, yaitu berita. Bab 1 anak-anak telah kita pelajari bersama mulai bulan Juli yang lalu. Kira-kira apa saja materi yang muncul di soal PTS nanti? Yang pertama, unsur berita. Telah kita ketahui bersama bahwa unsur berita ada adik Simba atau 5W1H. Kedua rumus ini sama, yang penting anak-anak semua menguasai apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana kejadian atau unsur yang terkandung di dalam berita tersebut. Untuk mereview materi ini, anak-anak bisa pergi ke web sekolah lagi dan melihat video pada tanggal 21 Juli 2020 yang lalu. Boleh anak-anak ulang-ulang. Jika ada pertanyaan, silakan menghubungi guru pembimbing atau saya sendiri. Yang kedua, menyimpulkan isi berita. Materi ini cukup mudah anak-anak. Jika anak-anak masih ada yang lupa atau ingin mempelajari kembali, silakan tengok video di pembelajaran daring bahasa Indonesia ini pada tanggal 28 Juli 2020. Nah, unsur berita dan menyimpulkan isi berita ini ada kuisnya anak-anak. Bagi anak-anak yang telah menerima rekapan tugas atau kuis kemarin dan masih merah, berarti kalian belum. Silakan mengikuti dan menyusul kuis-kuis atau tugas yang belum. Unsur berita ada di tanggal 21, menyimpulkan isi berita ada di tanggal 28. Selanjutnya, nomor 3, kaidah kebahasaan berita. Untuk kaidah kebahasaan berita ini anak-anak muncul di dalam soal. Mungkin tidak banyak, tidak sebanyak unsur berita, tapi ini cukup memusingkan kepala. Jadi minta tolong pelajari kembali karena kaidahnya cukup banyak. Minta tolong pelajari anak-anak video tanggal 4 Agustus 2020. Silakan di-scroll ke bawah. Tanggal 4 Agustus itu membahas tentang kaidah kebahasaan berita. Di nomor 3 ini, kaidah kebahasaan berita, ini ada tugas clipping berita. Ini banyak sekali yang belum mengumpulkan. Kami sudah mengirim rekapan ke wali kelas masing-masing. Silakan yang masih merah, silakan mengumpulkan atau mengupload. Silakan, kedua-duanya boleh. Nomor 4, dari bab berita yang masuk ke soal PTS, yakni struktur berita atau bagian-bagian berita, mulai dari teras berita, mulai dari judul, teras berita, badan berita, sampai ekor berita. Jika anak-anak masih lupa atau ingin mempelajari lagi, silakan tengok video tanggal 21 Juli 2020 bersama pembahasan unsur berita. Baik itu anak-anak, bab 1 yang muncul di soal PTS. Sekarang kita ke bab 2. Di bab 2 adalah iklan, slogan, dan poster. Yang masuk soal PTS nanti yaitu 1. Iklan itu sendiri. Jika anak-anak
ingin belajar kembali, silakan tengok video tanggal 1 September 2020. Ini materi cukup mudah. Yang nomor 2 yang muncul di soal PTS nanti ialah slogan. Ini materi juga cukup mudah. Videonya di tanggal 8 September 2020. Kemudian nomor 3, poster. Jika anak-anak ingin mereview kembali materi ini, videonya bisa diputar tanggal 15 September 2020. Silakan di-scroll ke bawah sesuai tanggal masing-masing. Nah, selain iklan, slogan, dan poster, di bab 2 ini ada juga poin yang masuk ke dalam soal, yaitu nomor 4, iklan baris, yang terakhir kita bahas di pekan kemarin. Videonya di tanggal 29 September 2020. Untuk bab 2, saya rasa tidak ada yang sulit bagi anak-anak, insya Allah semuanya mudah. Jika ada yang masih kalian rasa ada yang kurang paham, silakan tengok videonya di tanggal masing-masing itu tadi ya. Scroll ke bawah, ada tanggal 1 September, silakan di play ulang seperti itu. Tanggal ini bukan tanggal kalian harus menuju, tapi di situ tanggal uploadnya. Tanggal yang saya maksud adalah tanggal uploadnya. Silakan dicari tanggal sekian, ada materinya. Untuk materi bab 1 dan bab 2 ini selain bisa dilihat di web sekolah, juga bisa dilihat di YouTube sekolah, yaitu SMP Plus Darussalam Info. Insyaallah anak-anak sebagian besar sudah subscribe. Intinya tidak ketinggalan dengan posting-posting atau uploadan yang terbaru pada setiap mapel. Baik anak-anak, 2 bab saja yang masuk ke dalam soal PTS. Insya Allah semua mudah, mudah-mudahan anak-anak lancar dalam persiapannya. Oh iya, bahasa Indonesia ini hari pertama loh, hari Senin tanggal 12 Oktober 2020. Semoga anak-anak semangat dan hasilnya memuaskan. Selamat belajar. Selanjutnya, kalian perlu mengetahui karena bahasa Indonesia ini hari pertama, yaitu Senin 12 Oktober 2020, maka anak-anak perlu tahu tata cara ujian. Yang pertama, mengerjakannya hanya boleh 1 kali anak-anak. Tidak boleh 2 kali, tidak diperkenankan. Kalaupun memaksa ada yang berkali-kali dengan ganti-ganti akun, ganti-ganti HP misalkan, nama yang kalian pilih di situ, kalian tidak bisa mengetikkan nama kalian. Kalian cuma bisa memilih 1 kali nama kalian. Sekali lagi saya ulang, untuk nama lengkap peserta ujian, kalian tidak mengetik nanti, tapi kalian memilih 1. Maka hanya boleh 1 kali. Jika pun ada yang memaksa untuk ganti akun segala macam, maka yang diambil adalah nilai yang pertama kali masuk. Jadi pastikan anak-anak sebelumnya telah belajar atau mengulang materi, mereview, sehingga ketika ujian nanti tidak kedederan. Seperti itu. Yang kedua, jadwal pelaksanaan 1 hari itu 1 mata ujian. Jadi cukup tenang untuk anak-anak belajar. Ustadz, boleh saya kerjakan siang hari? Boleh. Maksimal jam berapa Ustadz? Maksimal jam 18.00 jika tidak ada halangan ya anak-anak. Pastikan tidak ada halangan. Jadi jam 18 atau maghrib itu nilai sudah terkumpul. Seperti itu. Maka pelaksanaan ujiannya nanti selama 2 pekan karena 1 hari 1 mata ujian. Total mata ujiannya ada 12. Jadwal telah kami share. Jika belum mendapat silakan tanya wali kelas masing-masing. Kemudian jika anak-anak ada materi yang kurang paham, silakan ajukan pertanyaan kepada guru pembimbing. Jika bahasa Indonesia langsung tanya ke saya, menghubungi ke saya sendiri. Nah, kemudian anak-anak bisa mereview sendiri atau mengulang materi. Semua materi yang telah diupload tetap tersimpan di web sekolah atau di channel YouTube sekolah. Mungkin anak-anak lebih mudah
pergi ke web sekolah karena di sana sudah tertata berdasarkan tanggal upload atau tanggal jadwal pelajaran masing-masing, bisa mengulang materi. Jadi itu tata cara ujiannya anak-anak. Mudah-mudahan pelaksanaan PTS seluruhnya berjalan lancar. Apalagi bahasa Indonesia di hari pertama, semoga anak-anak dapat hasil yang terbaik. Kalau mereview dan tugas tidak ketinggalan, maka saya jamin anak-anak nilainya pasti bagus. Tapi kalau tugas itu ketinggalan dan tidak mau mereview materi, mau bagus dari mana nilainya nanti? Baik, itu anak-anak, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ketinggalan lagi bisa diulang lagi video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Untuk pertemuan kali ini tidak ada tugas. Silakan anak-anak, cukup tugasnya adalah mereview, mengulang kembali materi dari bulan Juli kemarin sampai bulan September kemarin. Karena untuk bulan Oktober ini kita cuma beri kisi-kisi agar pelaksanaan PTS berjalan lancar. Pada akhirnya, terima kasih telah mengikuti persiapan PTS Bahasa Indonesia kelas 8. Semoga anak-anak tetap sehat dengan berada di rumah masing-masing. Mari kita tutup pembelajaran daring pekan ke-12 SMP Darussalam Bahasa Indonesia kelas 8 ini dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.